saya bisa di situ. Bisa menyatukan ya yang tadinya. Orang tidak akan saling memandang agama kita apa, bangsa kita apa, suku kita apa, siapa kita, tidak penting. Kalau untuk olahraga dan musik, prestasi dan keindahan yang dilihat di situ. Tua muda laki perempuan suka musik. Jadi di sana dibentuklah band. Nah, akhirnya kita bikin semacam bukan saya yang bikin, tapi kawan-kawan generasi muda kita gerakkan tuh membuat konser-konser musik gitu, rock. Nah, saya lihat kawan-kawan tuh sayang saja lagi, udah nggak mau ribut lagi. Kenapa alasannya begitu? Nggak tahu, berubah saya setelah masuk Kempo itu saya berubah. Mungkin di pelajaran Kempo itu diajarkan juga maksudnya. Jadi sebenarnya gini, Kempo itu memang kan ada kasih sayang tanpa kekuatan, ada kelemahan, itu prinsipnya. Kekuatan ada tanpa kasih sayang, ada Itu kezaliman, itu motonya. motonya. Masuk ke jiwa saya itu. Lihatlah channel Tia Feres, ada podcast tentang musik, hobi, profesi, bahkan juga pengalaman pribadi para tamu yang datang di sini. Oh, talk to me, talk to me, talk to me di podcast Tia Feres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Besti, jumpa lagi bersama saya pastinya Tia Feres. Talk to me. Sahabat Tia Feres, dimanapun kalian berada, senang sekali saya hari ini bisa kembali menyapa sahabat semua yang ada di mana saja, yang sedang bekerja, yang ada di rumah, semoga dalam keadaan sehat. Nah, sahabat semua, hari ini saya kedatangan seorang teman lama. Siapakah dia? Dibilang dia pemusik, dia bisa musik. Dibilang pekerja, dia juga dulunya seorang pekerja. Dan dibilang pelatih Kempo, dia pun pernah melatih. Nah, yuk kita kenal lebih dekat tamu saya pada hari ini, Kevindra. Halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana Bang, nyasar nggak ke sini? Ya, memang cuaca macet. Macet Biasa ya. di Jakarta. Oh, pasti Jakarta. Dan kalau fatalnya pagi. lagi, sekarang 3-in-1 masih berlaku ternyata. 3-in-1 masih berlaku. Iya, Masa saya sih? tadi kan pakai nomor mobil genap. Oh, ganjil genap maksudnya. Ganjil ya. genap. Iya di. Udah sama polisi dulu sebentar tadi. Pakai terlambat. Iya ya. Iya, Karena kena belum- juga kita belum akhirnya. tahu arah sini kena ganjil Iya, genap. pas keluar tol di Cawang tadi langsung ada polisi. Selamat pagi Bapak ya. Ya, selamat pagi Bapak, nanti dikirim katanya tilangnya. Oh ya sudah. Ya Allah, ya terima kasih loh Bang Indra sebelumnya sudah Iya. menyisikan waktunya untuk Talk to Me, program dari Tia Feres Podcast pastinya. Nah, Iya. Bang Indra sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah dalam keadaan sehat nih sahabat Tia Feres. Mau mendengarkan cerita tentang perjalanan Bang Indra nih. Dari latar belakangnya adalah seorang pekerja, karyawan, dan terakhir menjabat sebagai direktur utama di anak perusahaan Pelni ya, kalau Iya, nggak salah. kebetulan. Nah, mungkin yang dulu pernah menjadi stafnya, nih lihat Bang Indra masih dalam keadaan sehat walafiat. Oke, Bang Indra, saya mau tanya nih, gimana sih awal mulanya tuh Bang Indra kan bekerja di di Pelni ya, Iya. sebagai direktur utama, Anak terus perusahaan. anak perusahaan Pelni ya sebagai direktur utama. Nah, terus ketibaan nih kok ke musik. Nah, gimana nih ceritanya nih? Sahabat Tia Feres pasti mau denger. Oke. Jadi, oh ya gitu ya. Jadi kita bertanya tentang musik nih ya. Nanti Iya ada. dong. Jadi sebenarnya saya itu hidup saya adalah untuk mengabdi. Mengabdi. Iya. Ya. Saya doa saya juga begitu bahwa ya Allah ya Tuhan beri saya umur panjang supaya berguna bagi orang banyak. Beri saya umur panjang dan banyak rezeki untuk supaya berguna bagi orang banyak. Itu doa saya. Jadi saya walaupun saya pada saat bekerja saya juga ingin mengabdi kepada masyarakat di sekitar. Itulah tabiat saya begitu. Jadi waktu saya masih bekerja pun saya aktif mengurus olahraga dan juga musik di lingkungan saya di mana saya berada di Jakarta, di cabang-cabang, Ambon, Kupang dan lain-lain itu kita tetap komunikasi dan Berinteraksi, berinteraksi dengan masyarakat dengan untuk itu. Dan kenapa kebetulan dua-dua
itu adalah musik dan olahraga itu ternyata semua orang suka. Dan itu benar-benar istilahnya kata mengeratkan silaturahmi, tidak memenang sara. Tidak memandang Tidak sara. ada sara di musik dan olahraga. Kebetulan saya kedua-duanya suka. Jadi alhamdulillah saya dimanapun saya berada saya diterima dan disenangin. Banyak gitu. Ada juga yang tidak suka, itu urusan manusia. Tapi saya berusaha untuk disenangi oleh semua orang. Karena kalau sudah orang suka, kita enak berbuat baik atau berbuat pun enak, ya gitu maksudnya. Iya. Jadi kebetulan juga musik dan olahraga inilah yang saya pisah. Nah kebetulan di olahraga banyak, tapi yang saya spesial ada sedikit kesukaan itu di olahraga bela diri Kempo. Kempo. Ya. Oke. Nah, untuk musik, saya suka banget semua musik. Ya, dulu zaman kita kecil ada apa namanya di Purple tahun 74 kita nonton juga. Ya. Jadi untuk main gitar saya bisa hanya bisa seperti itu saja. Tapi setelah tahun 2000-an itu saya mulai mendalami. Kenapa? Ada hal yang penting yang bisa perbuat dengan musik ini. Ya. Kebetulan pada tahun 2000-an itu kita sedang beralih ya dari Orde Baru ke Orde Lama, itu banyak rusuh di mana-mana. Iya. Banyak rusuh di mana-mana. Dan apa saja sektor selalu ada masalah saranya gitu. Apalagi di Maluku dan di Kalimantan itu ya. Saya renung bagaimana cara saya untuk bisa masuk sebagai anak bangsa ikut meredakan. Nah, apa saja unsur ada saranya. Nah setelah saya pelajari ternyata musik dan olahraga itu bebas dari sara. Bisa diterima semua pihak. Kebetulan saya bisa di situ. Bisa menyatukan ya yang tadinya. Orang tidak akan memandang agama kita apa, bangsa kita apa, suku kita apa, siapa kita, tidak penting. Kalau untuk olahraga dan musik, prestasi dan keindahan yang dilihat di situ, kemampuan kita. Nah, saya tercebur di situ. Itulah awalnya. Nah, kenapa akhirnya saya memilih musik yang sekarang mungkin apa tadi? Rolling Stone apa ya? Iya. Nah, ini kita bahas nanti setelah saya mau tahu nih, saya mau kaji ulang lagi nih tentang masuknya Bang Indra di salah satu daerah Maluku. Nah, gimana kok bisa sampai ke Maluku? Apakah pada saat itu Bang Indra ini sedang ada tugas dari kantor untuk menjalankan di Maluku, dan akhirnya disitulah Bang Indra melebar luas musiknya dikembangkan lagi di Maluku. Jadi waktu saya tahun 2000-an itu saya ditempatkan sebagai kepala cabang di Maluku tahun 2003 ya. Tahun 2003. Oke. Di Maluku, dan kebetulan kondisi belum kondusif di sana, masih suasana rusuh masih ada. Jadi saya ditempatkan di sana, ya kita sebagai pegawai tidak ada kata-kata menolak. Karena sebagai pegawai harus menerima dimanapun kita ditempatkan. Itu belum menjabat sebagai direktur utama. Belum, itu baru jadi kepala cabang di sana. Kepala cabang. General manager istilahnya kan. GM ya. GM di sana. Yang kebetulan Ambon itu cabang besar. Ya, karena dari sana baru kapal nanti dari Jakarta dimanapun ke Ambon, nanti dari sana baru ke Papua, ke Manado, ke Ternate, ke Manado, terus ke selatan gitu. Jadi pelabuhan itu ramai sekali. Ramai ya. Nah, jadi saya di sana. Nah, pas saya di sana kebetulan kondisinya seperti yang saya ceritakan tadi, kebetulan ada kerusuhan belum mereda. Jadi saya mulai bergerak berbaur dengan masyarakat untuk di samping menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya, karena itu tak pokok, tidak pernah saya tinggalkan, tapi ada waktu senggang saya bergaul dengan generasi muda untuk menjalankan kehidupan musik, atau saya bikin juga Kempo sudah ada di sana, tapi kondisi semua sudah tidak ada yang berjalan karena kondisi saya hidupkan, kita bantu masyarakat untuk menghidupkan. Akhirnya terbentuklah olahraga itu, Kempo itu, sehingga kita bentuk cabang-cabang di pulau-pulau itu, dibentuk cabang supaya kita ada kejuaraan daerah namanya. Ya gitu. Kebetulan dibantu kita oleh unsur Muspida ya, misalnya Pangdam membantu melalui Danrem jadi ketua Kempo di sana. Pejabat-pejabat yang ada di sana ya, gubernur mendukung. Nah, kita bentuklah cabang, dan saya kebetulan alhamdulillah saya diberi kesempatan
membentuk cabang dan ikut melatih di pulau-pulau menggunakan fasilitas negara, misalnya oke. diantar dengan helikopter itu melatih satu saja kalau memang perlu sekali, ini tidak selalu ya. Tapi diawali dari staf-staf atau karyawan yang ada Ya, di Maluku, kita otomatis abang ngajarnya bikin ya. kempo dulu di Mm. kantor Pelni. Karena sebelum saya berangkat ke Ambon juga saya sudah bentuk juga dojo kempo Pelni di pusat. Oh, Ya, oke. kebetulan antusias masyarakat luar biasa. Nah, jadi saya gunakan itu sebagai ekstrakurikuler saya di samping mengabdi kepada perusahaan melalui cabang juga kepada masyarakat melalui olahraga dan juga hidup. Nah ternyata kita sudah semua tahu bahwa orang Maluku itu adalah suka dengan musik. Tua muda laki perempuan suka musik. Jadi di sana dibentuklah band. Ya, akhirnya kita bikin semacam bukan saya yang bikin tapi kawan-kawan generasi muda kita gerakkan tuh membuat konser-konser musik gitu rock. Ada konser musik rock segala macam. Akhirnya terbentuklah. Nah saya terjun langsung pada jam-jam senggang saya terjun sehingga hidup itu namanya. Nah anak-anak muda akhirnya tidak lagi ingin berkelahi, tidak lagi ingin berbunuh-bunuhan. Mereka sudah Enjoy enjoy musik dengan dan kita apa gitu namanya, loh. bela diri itu Ya, ya, kempo olahraga ya, tersalurkan. Oke. Karena kalau olahraga udah olahraga kalau sesama kempo apalagi adalah bersaudara. Iya. Jadi mereka tidak lagi membedakan agama. Jadi kita betul-betul menikmati betul suasana itu. Rusuhnya udah mulai saya mungkin perannya tidak terlalu banyak ya. Pasti negara yang ngatur semua supaya damai. Tapi saya berbuat untuk itu. Ada sedikit perbuatan saya yang saya lakukan untuk itu. Sehingga, pas musik kalau mereka berkumpul itu tidak ada yang berkelahi lagi, tidak ada berbunuh, berkelahi sudah tidak ada. Walaupun suasananya berbeda-beda, tapi menonton dengan senang. Akhirnya Padahal pada saat itu rusuh. masih dalam Di situ keadaan orang kumpul 10-20 rusuh, ya. orang aja udah berbunuhan, udah istilahnya waktu itu. Tapi ini mungkin malam ke sana ya. sudah tidak kita bicarakan lagi karena itu nanti hal yang tidak perlu dikenang lagi yang jadi begitu. Oke. Awalnya akhirnya saya mendalamin, saya tuh sebenarnya main gitar hanya bisa-bisa sedikit saja. Tapi supaya saya dilihat bagus, saya selama seminggu saya dalamin satu lagu itu melodinya keren gitu loh. Nah, pas saya tampil tuh enak gitu loh. Udah Jadi orang suka hatam ya, "Wah, gitu." Kakak Indra gitu. Kakak Indra. Jadi panggilan saya di sana Kakak Doni. Kakak Indra. Oh, Kakak Doni. Doni, kok Doni? Nggak tahu mereka manggil saya Doni. Di Maluku dipanggil Doni. Oh, Anak-anak gitu, mudanya. anak-anak Mereka mudanya. malah nggak tahu kalau saya kepala Pelni gitu loh. Oh, gitu. Banyak yang tidak tahu, gitu loh. Oke, baik. Sahabat Ini tujuan saya Tia Veres. tercapai. Kita Oke. semua udah bergembira gitu loh. Ya, baik. Sahabat Tia Veres, ya itu tadi sedikit pengalaman Bang Indra yang diceritakan pada saat Bang Indra itu bertugas di Maluku. Jadi Bang Indra ini menyatukan anak-anak yang ada di Maluku ini yang biasanya nih kalau ngumpul sedikit udah tawuran, berantem dan sebagainya. Tetapi dengan cara mengenalkan musik dan olahraga, akhirnya mereka bisa bersatu dan bisa happy menjalaninya ya, menjalani bermusik dan juga olahraga kempo terutama ya. Oke, Bang Indra. Saya sedikit bukan mengenalkan, mereka itu memang sudah pandai. Memang orang Maluku pandai musik semua. Iya, I know. Maksud saya- Cuma saya ikut menghidupkan kembali semangatnya itu. Menghidupkan gitu. kembali ya, Semangatnya. karena kan kalau tidak ada penggeraknya kan juga Iya. tidak akan terjadi Dan didukung seperti oleh unsur yang- muspida kita Iya, waktu itu. seperti itu, dan juga didukung oleh pejabat-pejabat yang ada di Iya. sana tentunya ya. Oke, Bang Indra kembali nih. Bang Indra kan suka musik ya. Tadi sudah dijelaskan musik di sana sudah dikembangkan di Maluku, dipersatukan lagi anak-anak mudanya. Nah, di Jakarta ini saya dengar nih ya, Bang Indra juga bergabung di salah satu komunitas, siapa sih yang nggak tahu Bang Indra ya, Rolling Stone. Nah, gimana tuh awal mulanya kok bisa tiba-tiba masuk komunitas Rolling Stone, dan yang notabene di sana saya juga ada. KTRSI ya, yang sekarang ketuanya dipegang oleh Pak Bang Rahmat ya. Nah, makasih. Masih ya Bang Rahmat. Hai Bang Rahmat, nanti kesini ya ke podcast Tia Veres. Oke, gimana Bang? Jadi awal mulanya. sebenarnya
idola saya itu termasuk Tia, idola saya. Kenapa? Udah lama mencebur di musik. Di musik, Dan ya. kalau kita main band kan kadang-kadang Tia tampil sebagai woman-nya. penyanyi perempuannya itu lagu misalnya Honky Tonk Woman-nya kan. Jimmy Shelter sebagai perempuan luar biasa ya. Jadi kita semangat. Jadi begini, sebenarnya saya tuh kenal musik Rolling Stone itu otomatis sebagai anak Jakarta ya, pasti suka sama musik Rolling Stone. Dan saya berkawan dari kecil dengan Bang Ipang. Oh, Ipang Irga. iya, Ipang Irga. Mana Ipang Irga itu adalah salah satu pendiri Acid Speed. Ya. Itu kawan lama, kawan kita dari kecil lah gitu ya. Udah sempat ya masuk ke studio nih, Oh, Bang. iya. Jadi Bang Ipang itu, dan kebetulan saya setelah kembali dari cabang ke Jakarta, Bang Ipang sering datang ke kantor, sering bermain dengan saya, sering kita bertemu di mana, kadang-kadang bertemu di kantor, di mana aja kan. Nah, kita ada waktu senggang kita bermain musik dan dia mengahlinya Bang Ipang itu. Ya, kebetulan. Nah, kita bikin band. Sama-sama Nah, gitar, kebetulan Rolling Stone waktu itu dulu pernah hebat sekali Rolling Stone ini zaman Acid Speed masih jaya-jayanya. Ya. Tapi waktu saya mulai tahun 2000 berapa itu ya, itu kurang bergairah katanya. Ya, Kurang Rolling Stone. berkembang lagi. Nah, akhirnya saya dengan Bang Ipang dengan juga datang ke berbagai tempat menghidupkan kembali musik Rolling Stone ini ya. Misalnya kami ke Bogor, bahkan kami ke Cianjur, ya, ada Bang Dul di sana, kita hidupkan lagi musik bersama. Dul Jagger ya. Dul Jagger. Nah, kita pernah konser adakan di kafe di sana dengan Bang Dul. Akhirnya hidup Rolling Stone lagi kan, hidup ada band di Cianjur sana di Bang Dul. Saya dirikanlah satu band namanya Indra Irawan and Friend. Oh, Itu. oke. Akhirnya Siapa aja tuh personilnya? jadi konser kita pertama tuh di Cianjur dan di mana di Puncak. Di Puncak, oke. Anggota pertama itu adalah saya dengan Coki Ricard. Oh, Mana ingat? Itu namanya kita Richard. Coki. Itu teman-teman saya semua itu. Jaggernya Dul. Dul Jagger. Hai Dul, mampir dong ke studio Ini ya. Bang Dul ini senior, Oke. yang keren itu orang itu, ya. Baik orangnya itu. Jadi digabunglah kita bentuk itu. Jadi sampai kita ke Jakarta. Akhirnya Bang Dul ke Jakarta setelah itu. Mulai lagi ya, dulu udah Konser Jakarta lagi juga ya, mulai ya. lagi konser di Jakarta dengan kita namanya. Jadi dengan Indra Irawan Frank mana-mana itu. Jadi yang intinya waktu itu Indra Irawan Frank itu saya, Bang Dul dan Coki. Coki Richard. Ada bassnya additional ya. Drummer pertama saya namanya dulu si Henry Mubat. Henry Muban. Nah, itu pertama. Habis itu ganti dengan siapa tuh namanya tuh? Tapi Ipang ikut gak? Bang Ipang itu ikut gak di grup? Enggak. Ipang enggak. Karena kan saya lihat Bang Dul ini kok cocoknya dengan Coki kan. Nah, jadi udah. Mas Coki ya. Nah, jadi kita masuk. Nah, gitu. Habis itu diganti dengan drama-drama. Sekarang tetap ada, tapi Indra Irawan Friend. Tapi namanya Indra Irawan Friend saya jadikan grup terbuka. Siapa aja boleh? Jadi siapa aja main, kalau Indra main. Nah, sekarang saya ada 2 band yang aktif di Rolling Stone, yaitu Indra Irawan Friend dengan kawan-kawan yang pas itu. Dan juga ada grup satu lagi namanya The Baby Cool. The Babe Cool. Babe Cool. Beb Cool sebenarnya, tapi Ya, kalau Beb. orang panggil saya kan Babe yang cool, jadi Babe Cool. Babe Cool. itu Siapa itu dasarnya. yang ngasih nama? Jadi yang Bang Indra? kita berdua. Oh, Saya dengan Bang Holdun mendirikan tuh band namanya Babe Cool ya. Wah, si Wak. Ini. Dan memang idola saya untuk gitar itu adalah Bang Ipang dan Bang Holdun. Jadi kadang-kadang saya dipanggil Chief Indra, saya malu. Kenapa Mas? Nah, belum pantas lah. Yang pantas untuk sebagai perwakilan Richard itu kan cuma setahu saya bukan menyepelekan gitaris yang lain ya, tapi yang melekat sebagai Chief itu adalah Bang Holdun. Ya. Dan lain-lain. Holden itu mungkin sahabat Tia Perez sudah pada tahu lah, dia adalah gitaris dari Acid Speed ya. Dia idola saya sama Pak Ipang. Dan dua-duanya Holdun dan Ipang itu sangat baik sekali dengan kita. Jadi saya tidak mau berlepas dari mereka itu. Baik sekali dengan saling menghormati lah kita ya. Kita dekat berkawan. Itu awalnya. Jadi kita adakan konser kemana-mana. Jadi saya termasuk ikut bukan menghidupkan ya, bercebur di Rolling Stone ini untuk kesenangan gitu, hobi saja. Hobi aja. Tapi jadi hobi itu membuat kita banyak yang pertemanan. hidup itu silaturahmi dengan kawan-kawan. Banyak network Jadi ya. kita lupa dengan usia kita dan kita alhamdulillah sehat terus. Iya.
Ya Kita- karena kalau musik itu Bang nggak dilihat dari Ya, usia. Jadi itu saya pikir. Jadi kalau saya main musik itu dari jam 8 sampai jam 12 malam tuh nggak berhenti nggak ada capeknya tuh main gitar. Ini karena hobi, Ah, hobi Ya, kan? nggak ada orang bilang musik itu masih keren aja. Ya memang begitu, mau diapain lagi. Kebetulan saya tidak perokok. Oke. Ya. Itu menjadi stamina lebih baik ya. Saya tidak merokok dan tidak pernah kesenggol alkohol setitik pun, setetes pun seumur hidup. Ya. Tapi saya tidak membenci mereka. Kamu itu kan hak azazi. Tapi saya tidak. Makanya saya bisa menerima dan bahkan kalau perlu saya traktir kalau memang saya sedang ada uang. Tapi saya tidak ikut. Gitu. Saya menghormati dan menyayangi mereka semua. Tidak membeda-bedakan mau pemabok, mau orang baik, semua gabung kita. Yang penting kita di musik ini enjoy. Iya. Itu kan Kita hak bersahabat. masing-masing ya. Kita bersahabat. Masing-masing. Itu yang saya pegang, bersahabat, kita berteman. Silaturahmi kemana-mana gitu. Itu aja. Oke, Bang Indra. Bang Indra ini kan suka dengan main gitar ya, apalagi lagu-lagu Rolling Stone. Nah, Iya. Bang Indra sendiri ada kepikiran nggak sih mau bikin lagu sendiri gitu loh? Oh, iya. Ada nggak kepikiran? Kepikiran. Ada. Itu pasti sebagai seniman kita ingin berkarya sendiri. Hmm. Tapi tentu ada pas nanti kalau ada waktunya kita akan. Kebetulan saya dengan Pangipangan selalu kemana-mana bisa atur waktu. Itu kepikiran. Mungkin juga kita akan libatkan Sestia yang Aduh, thank keren ini you. juga nanti ya. Mudah-mudahan bisa ya untuk kapal Iya, terlaksana. amin. Saya rasa begitu. Cita-cita ada, tapi tidak menjadi pokok. Pokok itu apa soalnya? Tidak menjadi tujuan utama. Tujuan kita adalah bersilaturahmi Bersilaturahmi. melalui musik. Kebetulan musik yang saya bisa Rolling Stone itu saja. Oke. Bisa dikit. Iya, saya udah pernah lihat kok waktu itu Bang Indra main, tapi udah lama sekali ya, waktu zaman-zaman saya masih beredar di Rolling Stone. Iya. Sekarang kan waktu saya karena banyak Luar biasa, ya. jadi susah saya untuk mengatur waktunya untuk bergabung lagi di teman-teman. Tapi siap kan kalau suatu waktu Siap. kita konser lagi ya. Ya siap dong. biasa ya. Oke. Jadi para stoner yang ada di Hai. Jabotabek Hmm. ya dan seluruh Indonesia, selamat pagi, sukses selalu dan berbahagia. Semangat. Semangat ya. Ya, Rolling Stone mau menyatukan kita musiknya. Oke. Pokoknya kalau Rolling Stone itu penuh dengan persaudaraan ya. Iya. Lagunya banyak. Iya. Tinggal kita mainkan pilih yang mana. Ada Betul. rock and roll-nya, Heeh. ada blues-nya, ada unsur disco-nya juga ada ya. Ada. Ya. Macam-macam dia ada. Country-nya, Country ada, semua benar. lengkap di Rolling Stone. Blues, country, rock Ya. juga ada. Itu makanya saya pilih musik Rolling, Ya, Rolling saya Stone juga karena suka dia soalnya. semua semua aliran ada di situ. Ada. Ada yang reggae dikit juga ada kan. Ada. Ya. Dan memang komunitasnya pun kalau udah ketemu ya udah hai udah seperti kayak saudara sendiri. Nah. Kadang kita lupa nih siapa dia namanya ya, siapa namanya. Tapi karena sering kita ketemu di acara-acara Rolling Stone ya, kita memang udah Indah akrab persaudaraan banget, di Rolling Stone. indah banget. Jadi saya tidak mempromosikan apa-apa, cuman saya merasakan betapa indahnya persaudaraan di Kempo dan persaudaraan di Rolling Stone luar biasa. Ya. Ya. Kalau luar di biasa. Kempo Kalau saya di belum Kempo itu paham. kami benar-benar merasa bersaudara. Iya. Walaupun kita tidak aktif, jarang aktif, tapi setiap ketemu anak Kempo itu rasanya kita ketemu saudara. Bang, abang kan pelatih Kempo ya? Ya, pernah melatih. Pernah melatih Kempo Iya. di Pelni, di Pelni mana-mana ya. ya. Nah, ada nggak sih pengalaman yang tidak baik pada saat melatih? Ada nggak? Pasti ada. Salah satunya bang? Jadi gini, kalau kita di daerah mau mengadakan pelatihan Kempo, anak-anak daerah tidak semua mampu. Ya, ada di mana saja, bukan hanya di daerah, di mana banyak orang tak mampu. Tapi yang abang alami Untuk ini di membelikan daerah ya? baju doginya saja mereka tidak ada uang. Gitu loh. Bagaimana kita mau pungut iuran? Nah itulah, Itu salah satunya. itu salah satu tempat kita bersosial, berbakti. Menurut saya begitu. Nah, gimana caranya pada saat abang melatih terus abang melihat keadaan seperti itu, apa yang abang lakukan? Jadi kesulitan untuk kita di Kempo dan di Rolling Stone hampir tidak ada. Cuman kita siap berkorban itu saja. Jadi abang inisiatif membelikan atau Ya, abang mencari donasi? kita untuk carikanlah memberikan? cara gitu ya. Kalau kita ada, kalau enggak ya kita carikan cara. Sehingga semua bisa kita
tanggulangi. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi mereka semua bisa berpakaian bagus. Tapi itu tidak setiap saat, kadang-kadang gitu. Namanya memang bangsa kita memang tidak semua mampu. Iya. Gitu. Jadi tapi kesulitan tidak ada, hampir tidak ada. Karena nah itu hebatnya waktu itu kita harus memanage waktu. Karena memimpin PLN itu kita membutuhkan waktu 24 jam loh, karena kapal masuk siang malam. Oke. Nah itu nggak boleh kita abaikan, itu tugas utama kita dibebankan kepada kita. Jadi untuk yang lain-lain itu adalah ekstrakurikuler, tapi tetap kita fokus untuk pada saat mengurusnya gitu loh. Kita fokus. Yang penting kita niat ingin berbuat baik, itu aja sudah. Lebih rumit di pekerjaan. Iya, gitu. harus kalau itu tugasnya itu Dibanding- nafkah kita di situ. Benar. Jadi untuk olahraga dan musik ini itu cara kita mengabdi kepada masyarakat. Dan kalau soal biaya ada aja nanti ada saja yang membantu jalan gitu, lah ya. ada saja yang membantu. Bukan kita 100% gitu loh. Cuman kesulitan tidak ada. Pernah nggak sih Bang di saat Abang melatih ini ya, anak-anak yang Abang ajarkan ini diikutkan lomba, misalnya Kempo lawan mana gitu? Oh iya, Pernah dulu. nggak? Jadi kita memang Pertandingan lah. kita justru tujuan saya untuk terjun di olahraga atau musik itu adalah prestasi. Saya ingin generasi muda itu berprestasi. Jadi kita memang adakan kejurda di daerah menyelenggarakan kejurda, kita ikut serta gitu. Kita kerahkan Pernah menang. upaya. Dan pada saat di Maluku kita pernah sampai ke PON loh. Ada 1-2 yang Oh, berprestasi. jadi Ada pernah ikut ada kejuaraan satu menang ya? ada satu orang Kensi kita dapat medali emas loh. Oke. Itu oke. usia berapa Usia pada saat itu? itu mereka baru usia 20 tahun karena Oh, dan oke. mereka yang kita latih itu ya betul untuk kelas 70 kilo itu namanya. Nah, 70 kilo ya. jadi ada per kelas, ada kelas-kelasnya di Nah, apakah itu adalah seorang karyawan Pelni di Tidak. Maluku atau orang luar? masyarakat. Masyarakat di situ. Kalau untuk orang pegawai PLN hanya untuk tujuan kita untuk kesehatan. Untuk kesehatan punya saja latihan aja, ya, tidak ikut kesehatan kejuaraan, dan karena untuk membuat kesehatan dan membuat kesejukan saja gitu. Kalau nanti di kejuaraan berkelahi nanti di Kempo itu kan full kontak, bisa babak belur nanti masuk kantor bagaimana? Ya, itu Iya, kita benar, jaga benar. banget orang PLN enggak Jadi perlu. hanya untuk kebugaran saja. Nah, ya untuk utamanya gitu. karyawan Kalau kita Pelni. paksa bertanding mereka ya tidak mau berlatih lagi nanti kan. Jadi abang khusus untuk yang ini abang dengan Untuk beberapa generasi muda teman di sekitar kita teman kali ya. tujukan prestasi. Untuk pegawai ya itu merupakan kesehatan dan Latihan kegiatan. aja untuk latihan. Itu. Ini cerita Fisik lama ya, kita itu cerita Gak sudah apa-apa, lama. justru nih kita kan pengen tahu ya, Iya. Bang Indra ini dulunya ngapain sih? Kalau yang sekarang mungkin teman-teman kan sudah banyak yang paham. Jadi sebelum saya aktif di Kempo ini, saya ini jahat. Jahat ya Bang. Maunya berantem aja gitu, mau pukul aja, tersinggung Zaman sih, belum plak. masih kerja atau belum kerja? Masih kuliah, Oh, masih masih SMA, kuliah ya, kan udah Premannya kerja juga. kampus deh Nggak, ceritanya ya gitu pokoknya entah peleng aja, pokoknya mau kita bawa ulur Orang belakang lah. petentang-petentang dikit Ya. apel lah. Kira-kira begitulah Kira-kira gitu. begitu ya. Jadi, Jadi- awas loh daerah gue nih. Jadi Gitu. saudara saya bilang, dia kebetulan juga pernah pelatih Kempo, dia tunjuk saya pergi ke sebut nama si Anu gitu. Kamu berlatih dengan dia. Nah, kebetulan juga ini keluarga kita yang kita anggap kakak kita, saudara kita ya Henry Sosalisa namanya. Jadi saya cari di mana dia, ternyata dia di Pertamina. Oh, Pertamina gitu. Pusat diambil sana. Saya datang ke sana, nggak mau masuk, lihat aja. Suruh masuk nggak lihat. Lama-lama ya kita masuk. Dan saya dilatih oleh dia betul-betul ternyata luar biasa. Sampai saya coklat, waktu masih coklat, itu saya tidak mau berkelahi lagi. Saya lihat kawan-kawan itu sayang saja lagi, udah nggak mau ribut lagi. Kenapa alasannya begitu? Nggak tahu, berubah saya setelah masuk kampus itu saya berubah. Mungkin di pelajaran Kempo itu diajarkan juga maksudnya. Jadi sebenarnya gini, Kempo itu memang kan ada kasih sayang tanpa kekuatan, ada kelemahan, itu prinsipnya. Kasih sayang tanpa kekuatan ada kelemahan. Kekuatan tanpa kasih sayang ada Itu kezaliman, itu motonya. motonya. Masuk ke jiwa saya itu. Jadi kebetulan juga saya juga waktu itu memang saya udah macam-macam bela diri saya gunakan, saya nakal apa yang tidak saya pelajari ya. Tapi setelah masuk Kempo itu
Saya takut kalau saya pukul orang tuh, kalau sekarang saya mukul orang bisa mati. Istilahnya minimal cacat lah orang itu kena tangan saya. Saya tidak mau lagi. Berbahaya, mending saya mengalah saja. Sampai saat ini saya mengalah, tak pernah berkelahi lagi. Sudah yudansa, saya sudah sabu hitam, saya tidak pernah saya berkelahi lagi. Oke. Tapi orang juga memandang kita, bilang tukang berkelahi itu. Itu kan waktu masih muda kecil. Nah, Jadi tapi orang lebih sudah dari- memandang kita ciplak begitu lah ya. Kita semenjak saya masuk Kempo sampai saat ini, saya seingat saya tidak pernah berkelahi lagi. Terutama setelah saya sabuk coklat ya sampai sekarang. Itu zaman muda lah ya. Ya. Semakin bertambah usia Apa karena semakin berubah karena usia atau berubah karena Bisa. memang karakter saya dibentuk oleh Kempo. Nah, Bisa Kempo ini jadi adalah dua hal itu. defense, pertahanan. Jadi kita bertahan dulu baru menyerang. Itu yang jadi kalau selagi kita bisa mengelak, ngapain kita mukul? Betul. Nah, itu prinsipnya. Jadi akhirnya memang saya tidak ingin berkelahi. Oke. Itu. Baik, Itu. sahabat Tia Veres. Nah, yang saya tangkap nih dulunya nih, Bang Indra bercerita bahwa dia tuh nakal banget zaman-zaman Nakal banget. kuliah ya. Jadi pokoknya bawaannya tuh nggak boleh ngeliat orang lewat, udah apa lo? Padang krempeng, Iya, Tapi nggak tahu krempeng diri. tuh. Tapi nggak tahu diri, maunya ribut aja. Oke. Nah, Bang Indra, tadi kita udah ngomongin nih Kempo, musik, juga apa namanya? Ya, kerjanya Bang Indra. Sekarang saya mau tanya nih, di musik kan Bang Indra ini sangat suka dengan penggitaran. Penggitaran apa coba bahasanya? Dengan gitar ya. Artinya Bang Indra ini sebagai seorang gitaris. Awal mulanya kenapa bisa kok lebih sukanya gitar gitu loh? Kan bisa drum, bisa suling, bisa apa gitu. Gimana awal Jadi begini, mulanya? pernah juga ya. Kenapa saya pilih gitar ya? Iya. Jadi kita ini namanya dari muda kan memang biasalah konong main gitar nyanyi. Sebenarnya saya nyanyi bisa. Oh gitu. Suara saya bagus. Coba sedikit aja lagu enggak, Rolling Stone deh. ya. Yang Bang Indra suka. Cuma gitu. Kalau saya lihat, kalau saya cebur sebagai penyanyi, vokalis itu banyak. Jagger banyak. Saingan sama saya. Pertama, nanti satu saing. Kalau saingan sama yang udah senior yang hebat, berarti saya pasti kalah. Yang kedua, saya nggak mau jadi saingan. Ya. Akhirnya saya pilih main gitar. Dari zaman kuliah sudah pegang Sudah, gitar. kita sudah main gitar. Tapi saya belum terlalu mahir dengan gitar listrik. Saya dulu namanya kita muda-muda, kita cuma main Akustik gitar ya? akustik saja. Oke. Nah, saya belajar. Nah, kebetulan kita berkawan memang gitaris-gitaris ya seperti Idel, Ipang, Bang Holdun. Jadi kita teman saya otomatis. semua itu Bang. Iya, kita yang dari dulu kita kan berkawan ya. Iya. Saya salah satu pengagum Tia toh. Aduh, makasih Bang Indra. Hebat Tia, nyanyinya keren. Ya sudah, kita main. Gitu. Nah, kebetulan juga ya kata Ipang nih ya, katanya apa benar apa enggak dia bohong kali. Saya jenius. Wow. Kelihatan sih Bang. Iya. Kelihatan banget. Iya. Iya, iya. Katanya kok Indah bisa semua ya. Ya lu bikin hati gue senang aja Pang. Ya, akhirnya kita main lah gitu. Nah akhirnya diajak sama Abang Ipang kita main panggung gitu. Manggung-manggung lah ya. Biasanya manggung itu kan kita udah mempanggung, apalagi jarang-jarang. Tapi karena kita memang sudah pernah belajar sesuatu yang ya seperti tadi itu manfaatnya kita belajar di berdiri, kita pede. Iya. Walaupun tidak sombong tapi pede. Yang penting pede dulu. Pede main gitu. Nah kalau pas main gitar saya tidak belakang-belakang. Kan Bang Ipang bilang, Bang Indra depan frontman. Oke, akhirnya saya berdamping selalu dengan vokalis Mick Jagger. Saya sebagai gitar, sebagai Kate Richard-nya gitu loh. Jadi kawan-kawan manggilnya Chief Indra gitu loh. Karena Kate Richard itu dasarnya, tapi saya keberatan. Kenapa keberatan? Iyalah, karena belum pantas lah, jauh lah. Ya, yang pantas kan saya sudah bilang yang pantas sih ya paling juga yang tadi Abang bilang ya. Sudah saya bilang. Yang lain hebat-hebat lah. Kalau saya kan cuma apalah. Saya penghobi saja. Tapi ya sudah setiap main ini saya frontman dengan Jagger gitu. Otomatis sudah gitu. Jadi itu awalnya. Soal pandemi gitarnya saya nggak tahu lah ya saya bisa apa enggak ya. Oke, Tapi Bang. kita sering main itu ya, dengan kawan-kawan itu. Orang kan pakai latihan. Saya alhamdulillah ya nggak sempat latihan, selalu nggak sempat latihan. Karena ini. waktunya. Ya karena saya punya waktu yang sibuk bekerja segala macam juga. Jadi saya tak mau kalau main dengan saya itu harus yang udah bisa, nggak perlu pakai latihan. Jadi kebetulan benar setiap kita tampil, terakhir kita tampil di Connector kemarin ya, itu udah pakai latihan, langsung main. Oke.
Tapi ya soal bagus apa nggak bagus terserah penonton, tapi nggak ada yang keliru sih, saya main gitarnya juga nggak ya gitu. Kita kompak. Jadi saya kebetulan kawan-kawan yang saya pilih main dengan saya itu memang bisa kompak dengan saya, si jiwa, dan mereka memang orang hebat. Ya. Kalaupun ada yang goblok ya saya yang paling goblok. Oke Bang Indra. Nah Bang Indra sudah menceritakan nih sahabat Tia Veres tentang pengalamannya di penggitaran ini, tentang gitar, seorang gitaris. Selain gitar, ada nggak sih alat musik lain yang abang kuasai? Bisa. Apa itu? Saya bisa main drum. Drum juga bisa. Main keyboard juga Oh, bisa. luar biasa. Ya, cuman kita fokus di sini di gitar saja gitu. Untuk tampil. Kalau untuk main-main bergaul di pinggir-pinggir jalan dengan kawan-kawan di nongkrong-nongkrongnya, kita mana yang belum ada misalnya Isi. semua udah bisa, ada drum belum kosong ada, nih. saya main gitu saja. Luar biasa. Yang penting Keren, kita bisa keren, gaul, keren. bisa Bener oke nih, gitu. abang ini jenius. Jadi semua alat Ah. ini bisa dimainkan oleh Bang Indra. Oke, Ya, Bang itu Indra. kan kata kawan. Kalau saya merasa nggak bisa lah, nggak jenius lah. Tapi saya takut kalau bilang nggak bisa, otomatis bisa sendiri gitu loh. Bisa lah. Harus bisa gitu. Tapi tidak mendalami. Mungkin Ya. seperti itu. Justru ya. itu, kalau saya dalami langsung hebat banget, saya takut. Sombong lagi ya. Nggak. Nanti orang nggak kebagian Nggak ya. kebagian, gitu. Benar. Oke, Bang Indra. Di saat ini kan Bang Indra nih bisa main gitar, bisa main alat musik, juga bisa kempo-kemponya masih inget gak tuh? Ya, saya ingin kembali ke dojo. Ya, karena usia-usia saya segini, saya ingin kembali ke dojo. Kenapa? Ada unsur kesehatan yang didukung oleh olahraga kempo itu. Oke. Jantung kita bagus. Nah, saya merasa dengan bertambahnya umur, saya ingin balik ke dojo. Bagaimanapun saya ingin kembali ke dojo. Juga ada pelatih saya namanya luar biasa, itu saya anggap seperti keluarga sendiri, saudara, paman saya, kakak sendiri, itu namanya Hendy Suslisa. Dia lah yang membina mental saya, latihan saya dengan dia yang membentuk saya. Oke. Dia terlalu sayang dengan saya. Dia beberapa saat sebelum meninggal dia sudah bilang, Pak Indra, kembali ke dojo, latihan lah. Oke sensei. Tapi saat ini sampai dia meninggal belum sempat saya kasih. Oke. Jadi saya akan kembali ke dojo, insya Allah. Mohon saya bisa diterima kembali sebagaimana yang lama. Insya Allah saya bisa menyumbangkan apa yang saya bisa, dan saya bisa menggali lagi ilmu apa yang saya akan dapat. Itu aja, saya rasa itu aja. Oke. Bang Indra, tadi Bang Indra menjelaskan istilah dojo ya. Iya. Dojo itu apa? Mungkin banyak di sini sahabat Tia Veres yang tidak paham. Dojo itu adalah tempat kita latihan, tempat kita berkumpul untuk latihan. Jadi dojo itu dibentuk adalah untuk kita berkumpul latihan dengan sarana dan prasarana yang disediakan itu, dengan organisasinya sekalian. Ya, ada pengurusnya, ada pelatihnya, ada jadwalnya, ada fasilitasnya, itu dojo. Oke, ya sudah paham ya apa yang dimaksud dengan Bang Indra, apa itu dojo. Oke, Bang. Menarik sekali nih Bang, dari zaman abang kuliah, dari zaman abang bekerja, abang masih menekuni musik sampai sekarang. Nah, sekarang kan abang udah pensiun nih kalau nggak salah ya? Ya, Oke, sudah sudah mulai pensiun di PL nih. Nah, kegiatan apa sekarang yang abang kerjakan di masa-masa pensiun ini? Ya, gini, kita sebagai laki-laki, sebagai kepala rumah tangga, kita punya tanggung jawab pemegang nafkah keluarga. Walaupun anak-anak kita sudah selesai semua, alhamdulillah ya. Tapi kita punya istri yang harus kita juga lindungi selama-lamanya, sampai kemampuan kita. Jadi saya juga menganggap berkarya atau mencari rezeki itu adalah bagian juga dari ibadah dan kesehatan. Jadi kita tetap berkarya. Untuk sekarang saya kadang-kadang bisnis melalui jual beli saham gitu. Oke. Jadi jual beli saham kegiatan. Dan juga saya juga masuk di salah satu grup sekuritas, bank sekuritas, saya masuk di situ juga. Jual beli melalui itu juga. Oke. Jadi saham ya, main saham. Iya. Juga kalau ada kawan-kawan kadang-kadang ya dengan mereka tahu saya, kadang-kadang mereka minta nasihat, istilahnya orang bilang petunjuk, atau dia ngobrol, tahu-tahu udah dikirim dia uang ke rekening saya gitu. Karena katanya saran saya keren gitu ya. Gitu. Jadi perusahaannya terutama di bidang pelayanan. Jadi konsultan ya. Sebenarnya tidak.
Cuman dia secara ada tidak kesulitan, langsung. dia panggil saya di telepon saya ngobrol-ngobrol tuh. Saya bilang, "Kalau ini gimana cara mengatasi ini kita?" Saya mengalir saja apa yang saya alamin. Kebetulan saya memang ahli di kapal barang ya. Saya sampaikan begini, tahu-tahu udah berapa lama tahu-tahu datang aja rezeki. Itu namanya rezeki Ya, datang itu tiba-tiba. salah satunya cara saya berikhtiar juga. Kenapa nggak sekalian buka aja Bang konsultan yang Sudah banyak Itu. kawan-kawan yang ajak saya bergabung, ada juga yang ngajak saya langsung akan dia bentuk perusahaan, dia punya pemilik modal kebetulan. Iya. Tapi saya memang udah berniat, kalau saya udah pensiun saya nggak mau kerja. Saya ingin benar, menikmati. ingin menikmati hidup Nah yang itu saja. memang kemarin udah pusing-pusingan, udah sekarang tidak menikmati. nikmati. Apalagi Apalagi. anak sudah Seolah jadi saya ya. sudah selesai. Sudah selesai, sudah jadi. Ya, Jadi tinggal satu ya aja yang saatnya, terakhir si bungsu saya sedikit lagi. ya saatnya kita beristirahat gitu ya. Oke, menikmati hidup. Mungkin dengan bermusik akan membuat jiwa kita semakin muda. Itu ya Tia Veres yang membuat saya tidak bisa mundur dari musik ini. Kayak panggilan jiwa gitu. Panggilan jiwa ya. Ya gimana ya kalau orang-orang Indah main yuk. Ya tapi tapi latihannya udahlah main aja ntar gue datang. Kapan-kapan kita bikin event ya Bang ya. Kita bikin event lagu-lagu Rolling Stone mungkin. Ya, insya Allah ya Bang ya. Saya kecintaan saya kepada musik Rolling Stone ini memang sudah mendarah daging dan mendalam lah ya. Kebetulan juga pas di saya gaya bergitarnya, gaya main gitarnya Keith Richards ya, Keith Richards ya. Itu kena banget gitu. Tengil gitu. Tengilnya ya, oh iya benar-benar. Tengil. Dan juga saya tanpa sengaja persis gitu juga bisa juga gitu loh. Padahal nggak niru-niru lah. Karena memang sudah menjiwai Iya, ya. Keith gimana Richards dia- gimana sih cara dia main? Jadi kita setelah waktu kita Ternyata membawakan lagu yang membentuk itu gaya jadi itu terbentuk. dari main Gayanya, gitarnya. ya. Kita main begini otomatis kita harus begini Agak-agak otomatis selengean saja. kalau Richard. Hah? Selengean Keith ya. Richards. Tengil. Tengil benar. Tengil. Tapi Tapi enak itu ciri dilihat dia. gitu. Jadi boleh lah orang mencelanya bagaimana, tapi faktanya dia eksis kok. Iya, sampai hati ini ya. Seluruh dunia kenal dia. Betul. Dan di usianya udah 80 sekarang masih keren Luar aja. biasa ya, masih Jadi saya nggak salah mencontoh orang dong ya. panjang umur. Panjang Karena umur. Long ya life itu, long life. Keith Richards. Oke. Long life Rolling Stone. Bang Indra, selain lagu-lagu Rolling Stone yang Bang Indra sukai, itu ada nggak sih musik band luar lagi yang Bang Indra suka? Ini kebetulan juga saya ini cerita tentang suka ya. Sekarang kan ada itu apa namanya itu vampir, Hollywood vampir. Hollywood. ya. Kebetulan saya suka banget dengan Johnny Depp itu. Oh, Johnny Ternyata Depp. dia gitaris yang Handal, keren. tanpa sengaja agak bisa saya mirip-mirip dia juga katanya. gitu. Mirip-miripin aja. Lagu apa yang Abang suka? Hero gitu. Hero. Bisa dari sedikit Johnny bawain Depp. lagunya? Nggak Nggak bisa. bisa. Oke. Jadi ternyata Hollywood vampir itu kumpulan orang-orang keren semua. Alice Cooper penyanyinya. Iya, benar. Joe Perry gitarisnya sama Johnny Depp. Keren. Waktu dia saya lihat dia bawa Duff McKagan ya sama siapa tuh drummernya drummernya Guns N' Roses siapa tuh namanya Matt Sorum dibawa. Ternyata kumpulan orang-orang hebat ini layan nih saya lihat gitu. Jadi Gitu. tertarik lah ya di tertarik situ. Jadi ya. sebagai selingan tetap kita Rolling Stone, Iya. tapi itu selingan kita. Kalau musisi atau band di Indonesia ada nggak yang disuka? Saya sebenarnya suka dengan situ loh yang 30 menit. Oh, Apa tuh? siapa itu yang nyanyi ya? Coba siapa? 30 menit. Iya. Na, 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 tanpa suara. Siapa ya? Ajis gitarnya Ajis kan? Na, 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 na. Kok lupa saya. Pak penyanyi. Itu kita Terlalu suka banyak banget. penyanyi-penyanyi Indonesia dan bandnya, tapi saya tahu lagunya itu. Itu saya suka. Dan Karena saya untuk bawain lagu-lagu cengengnya kita suka ungu lah. Oh. Kadang-kadang lagi pedih hati gitu, nyetel lagu gue enak juga nih. Bisa Jadi, nggak lagunya? Ya, saya bukan penyanyi. Sedikit baitnya sedikit aja deh. Ya, Siapa nggak tahu Pasa nonton. Pasal, ya, Halo, long Pasal. life, rock and roll. Rock and roll. Tapi dia bukan rock and roll, kan dia penyanyi, Iya, dia pop penyanyi saja ya. Pop. Ya, pop rock sih. Iya, pop aja gitu. Suaranya bagus. Ya, Pasa.
Jadi sekarang dia udah pejabat negara, sudah jadi pernah jadi wali kota, sudah Iya. wakil wali kota ya, keren Iya. gitu. Masuk di salah satu ini ya, apa namanya partai ya. Iya, dari partai PAN kalau saya. Salah satu Jadi partai. kita kadang-kadang itu artis-artis itu kadang-kadang dia cari jalan juga untuk kiprah politik, itu keren juga itu. Iya. Bang, kembali lagi nih. Tadi saya udah paham Jadi ya. kalau sudah- untuk grup band dalam negeri kita suka Zamrud ya, tapi Zamrud, Jamrut, Jamrut. sudah nggak eksis lagi sekarang ya. Ya Jarang setiap ada ulang tahun pasti banyak yang bawain lagunya tuh. Nah, itu memang hebat itu Zamrud, punya Itu ciri. pasti orang bawain lagu itu. Iya, kalau dia memang punya ciri dan punya karakter musik, punya anu sendiri, tidak sama dengan misalnya salah satu grup yang ngetop, tahu-taunya alirannya yang ikut-ikut era Rolling Stone gitu kan. Nah, kita ya sudah itu sudah. Tapi kalau untuk Jamrud keren itu. Oke. Stop di Vokalnya, situ iya, aja ya. sorry. Nanti kita datangin aja Jamrutnya kalau Nah. mau. Ya nggak sih? Iya, mudah-mudahan Jamrud kita ketemu. Kesini Luar dong biasa. Bang, main-main di podcastku yang kecil ini. Keren itu. Saya suka gitarisnya si Ajis itu. Oh ya. Oke Bang, kita udah ngomongin musik, udah ngomongin apa tentang olahraga kempo, dan juga nih sedikit belum ada nggak sih Bang kesan dan kesan Abang nih selama kerja di perusahaan Pelni ini? Oh ya. Ada nggak? Ya kesannya? saya itu sangat mencintai perusahaan, itu udah sifat saya dari dulu. Dari orang- tahun orang berapa, tahu. Bang, masuk Saya di masuk Pelni? dari ya rahasia lah ya. Pokoknya saya masa kerja saya 37 tahun. Lama banget. Saya alhamdulillah mencapai jabatan paling Tinggi lah ya. tinggi lah untuk di perusahaannya, karena Director. senior vice president itu kan jabatan Ah, karir itu. yes. Itu saya mencapai itu. Mencapai itu. Saya terakhir dulu di Pelni senior vice president untuk kapal barang. Oke. Kalau direktur jabatan politik kan kita. Ya. Tapi alhamdulillah setelah itu saya juga dikasih kesempatan jadi direktur di anak perusahaan kan. Alhamdulillah. Luar biasa. Saya berterima Jadi kasih sudah, ke sudah Pelni. apa namanya karirnya itu udah sampai atas banget ya, sudah jadi Dan direktur. pensiun dengan golongan yang paling tinggi lah untuk pegawai Pelni. Alhamdulillah lah gitu ya. Nah, Sangat jadi saya berterima berterima kasih kepada perusahaan saya, ya tidak ada kekurangan bagi saya untuk perusahaan ini. Dan saya mencintai perusahaan itu. Sampai sekarang saya cinta Pelni. Tidak ada lagi perusahaan yang lain saya agung-agungkan. Itulah tempat saya berkarir sampai saya selesai. di ujung ujungnya. karirnya Itu menjadi orang yang luar biasa. Jadi Salut, salut, salut. dan persahabatan kita, persaudaraan kita di perusahahan itu luar biasa juga. Saya memang begitu sih, selalu membangun persaudaraan dan persahabatan di mana saya berada. Itu sifat saya di mana-mana. Mudah-mudahan itu membawa kebaikan untuk saya. Berarti abang ini berkarir di Pelni ini dari bawah banget berarti. Dari bawah, Luar biasa ya. saya Hebat masuk loh. perusahaan itu setelah tamat SMEA. Oh, sampai akhirnya masuk. Saya kuliah sambil kerja sampai saya tamat. Dan perusahaan juga pernah menyekolahkan saya khusus pendek ya, sampai ya lumayan loh, banyak segini kalau hitung sertifikat saya. Banyak. Ya? Banyak. Oke. Sampai saya juga bisa sebagai anu kapal, bisa juga kan apa namanya, sebagai pemeriksa kapal bisa Pemeriksa juga. kapal. Ada ijazahnya. Dari SMEA Eh, terus berkarir di Pelni sambil kuliah. Saya kuliah di Universitas Unas. Nasional UNAS pasar Minggu. Deket ya. Dekat, Oke, itu jadi pagi kerja, malamnya kuliah, kayak gitu kan? sore sampai malam Iya. kuliah. Selesai sampai S1. Dan alhamdulillah sesuai target saja. Sampai S1. Sampai S1. Artinya tidak terlalu lama selesai. Karena kita kuliah beneran loh. Iya. Kita bukan kuliah-kuliah sama mencari jasa, kita pulang kerja langsung kuliah, benar-benar kuliah kita. benar, oke. Makanya kita walaupun istilahnya anak buah atau kawan-kawan S1 ya, tapi bukan berarti mereka ini. Tapi saya bisa mengikuti semua karena memang kita benar-benar tahu lah gitu tentang ilmu yang kita pelajari itu. Gitu. Luar biasa ya. Jadi memang sahabat Tia Veres, Bang Indra ini berprestasi di pekerjaannya, berprestasi juga di musik, dan juga berprestasi di olahraga kempo, sampai akhirnya menjadi salah satu pelatih di Pelni ya, gitu. Oke, Ikut Bang Indra- melatih namanya. Pelatih. Ikut melatih, ikut melatih. Ikut pelatih. Iya. Oke, Bang, ada lagi nggak sih kegiatan Abang olahraga lain selain kempo? Apakah berenang atau ke golf atau apa gitu? Ya sekarang kegiatan kita ya memang tetap ada juga. Sekali kita main, kalau ada kawan di
rumah kan ada Ah. grup bulu tangkis, kita Iya. ikut juga. Ah, bulu tangkis. Berarti Nah. selain kempo, bulu tangkis Ya, apa jalan saja terus kita ya? olahraga apa saja bisa. Oh gitu. Cuma ada satu yang saya kurang suka. Apa itu? Para orang suka semua itu. Bola atau- Voli. Oh voli, kenapa? Saya nggak tahu, saya kurang suka voli. Kenapa Khusus voli? voli saja. Biasanya banyak. Semua orang biasa paling suka voli ya, tapi Iya, voli, basket tuh. itulah. Mayoritas. Kalau basket saya suka, Suka basket, basket. bola kaki, ya, Alasannya? tenis meja. Nggak tahu saya. Sama-sama main bola kan? Ya mungkin karena Basket tangan, voli tangan juga. iya, tapi saya nggak begitu tertarik gitu. Bisa, tetap bisa, tapi nggak tertarik kalau ada olahraga lain. Saya pilih yang lain aja kalau mau main. Tapi kalau basket hobi. Oh, hobi. Bola- Ini itu bola dari kaki, kecil tuh. sepak Hobi. bola, hobi ya. Apalagi nendang kaki orang paling suka. Kan emang jahilnya waktu zaman Jahil. kuliah kan, iseng ya. Iya. Apa Iya, kalau main puasa, kalau belum puasa. ringsek kawan lawan yang curangin kita kayak belum puas itu. Belum puas ya. Nakal betul saya. Salah bergaul atau gimana ini? Atau Bukan gitu rasanya, kalau lo sakitnya lo pasti gue kenain kan begitu. Sebenarnya itu nggak boleh ya. boleh. Ya, namanya kita masih kecil. Nah, tapi kan dengan bertambahnya usia juga wawasan dari Kempo juga menyerap di hati, akhirnya bisa berubah kan. Jadi lebih Jadi nakal betul saya sering dikeluarin nggak main bola. Kenapa? Main ke orang nyari bola, saya nyari kaki orang. kena pelanggaran terus sama Ini ini. semua diusir keluar. Luar biasa. Tapi zaman saya waktu itu ya mau begitulah. Oh, ya ampun abang. Abang, ini gak berasa nih kita sudah 45 menit bercakap-cakap ya dengan Bang Indra. Bang Indra, ada pesanan kesan gak sih untuk sahabat Tia Veres? Apa ya kira-kira ya? Ya, jadi kesan dan kesannya adalah kita melakukan suatu kegiatan itu harus ada manfaat bagi kita dan bagi orang di sekitar kita, lingkungan kita. Itu paling penting. Dan kebetulan yang benar-benar yang saya rasakan bermanfaat untuk kita dan orang juga di sekitar kita adalah olahraga dan musik. Olahraga dan musik. Maka saya tetap berkarir sampai insya Allah sampai akhir hayat saya akan berkiprah di situ dan olahraga dan musik. Kenapa? Itu bermanfaat untuk kita, kalau untuk seni ya, berarti ya, musik itu menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan, sehat kita, dan juga bikin orang senang. Awet muda juga. Nah, itu walau-walam. Tapi yang jelas kita senang, orang senang, itulah musik. Ya. Olahraga, kita sehat, pergaulan banyak, dan juga membawa orang banyak senang. Jadi kita kebetulan olahraga dan musik inilah sesuatu yang bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi orang lain. Itu saran saya dan itu kesenangan saya kebetulan. Nah, oke sahabat Tia Veres, jadi intinya menurut Bang Indra, marilah kita tetap di musik dan jangan lupa berolahraga, karena kedua ini memang yang membuat kita menjadi happy, bahagia, dan juga tentunya sehat ya. Iya. Baik dari dalam dan dari luar juga. Oke sahabat Tia Veres, sampai ketemu lagi di episode berikutnya dengan tamu-tamu saya yang pastinya luar biasa ya. Dimana kalau bukan lagi di Talk to Me. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share kemana-mana. Oke, bye. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talk to